Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Jumesta Albar dari program studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 23115543. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan jawaban UTS mata kuliah kepemimpinan mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5 secara singkat, padat, dan juga sistematis. Oke. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan juga karir masa depan. Menurut saya, kepemimpinan di dunia mahasiswa adalah fondasi yang penting dalam membentuk karakter dan kemampuan kita untuk menghadapi dunia profesional. Di kampus, kepemimpinan terlihat dari cara kita mengatur waktu, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan juga bekerja sama dalam tim. Nah, kepemimpinan tidak selalu soal jabatan, tapi bagaimana kita mampu memberi pengaruh positif bagi lingkungan. Nah, dalam realita, hal ini terlihat ketika seorang mahasiswa menjadi panitia acara kampus. Nah, ia harus membuat timeline, membagi tugas, dan memastikan semua itu berjalan dengan tepat waktu. Nah, ini melatih manage waktu dan juga tanggung jawab. Nah, contoh lainnya itu dalam kerja kelompok sering muncul dalam perbedaan pendapat. Nah, mahasiswa ini yang memiliki jiwa kepemimpinan itu berani mengambil keputusan yang terbaik dan menyatukan tim supaya proyek itu tetap berjalan. Nah, bahkan dalam kondisi yang mendesak seperti ruangan acara bentrok atau pembicara terlambat, nah pemimpin ini akan mencari dengan cepat solusi agar acara itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, di dunia kerja juga pengalaman kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan perusahaan. Nah, dunia profesional juga tidak hanya membutuhkan orang yang pintar secara teknis, tetapi juga mereka yang mampu beradaptasi, memotivasi orang lain, dan juga menjadi penyelesai masalah. Misalnya, mereka yang terbiasa mengatur waktu saat kuliah, nah mereka ini akan lebih siap menghadapi deadline pekerjaan. Nah, uh, atau mereka itu yang terbiasa memimpin kelompok akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan proyek. Nah, karena itu pengalaman pengalaman kepemimpinan ini selama menjadi mahasiswa itu menjadi modal yang besar gitu untuk masa depan. Nah, pemimpin yang mempengaruhi dalam hidup saya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan yang sempurna dalam akhlak, kepemimpinan, dan kemanusiaan. Nabi Muhammad memimpin dengan kasih sayang kepada umatnya, integritas, kejujuran, dan keberanian. Namun, tetap rendah hati dalam segala situasi. Beliau mampu mengubah suatu bangsa dan juga bahkan peradaban, eh, tidak dengan kekerasan, tetapi juga dengan keteladanan. Nah, nilai-nilai kepemimpinan beliau itu sangat memengaruhi cara saya melihat kehidupannya, gitu. Seperti dalam amanah. Nah, kesabaran, kedisiplinan, dan juga keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya itu belajar bahwa pemimpin sejati bukanlah yang ditakuti, tetapi yang mampu menginspirasi dan membawa kebaikan bagi orang lain. Karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang terbesar dan paling berpengaruh dalam hidup saya. Nah, contoh amanah dalam kehidupan mahasiswa. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat disiplin dalam waktu, ibadah, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan mahasiswa, sikap ini terlihat sangat saat kita konsisten masuk kuliah, mengerjakan tugas jauh hari, mengatur waktu antara akademik, organisasi, dan juga ibadah. Mahasiswa dengan disiplin yang baik biasanya menjadi panutan bagi teman-temannya. Nomor 3, yaitu analogi bahwa pemimpin selalu terlihat.
tindakannya menjadi contoh. Nah, saya sangat setuju bahwa pemimpin itu selalu terlihat. Maksudnya, setiap tindakan pemimpin itu akan menjadi contoh kepada karyawan-karyawannya atau kepada anggota-anggotanya. Bahkan sebelum dia berbicara, orang-orang perhatikan bagaimana pemimpin bersikap, bekerja, dan juga menyelesaikan masalah. Dalam teori kepemimpinan, hal ini sesuai dengan behavioral leadership theory yang menekankan bahwa kepemimpinan dinilai dari perilaku yang dapat diamati, bukan sekadar posisi. Selain itu, transformational leadership juga menyebutkan bahwa pemimpin itu harus menginspirasi dengan contoh yang nyata seperti integritas, komitmen, dan konsistensi. Artinya, jika pemimpin yang ingin memiliki tim yang disiplin, maka dia harus menunjukkan kedisiplinannya. Nah, kalau dia ingin lingkungan yang positif, dia juga harus menunjukkan perilaku positif terlebih dahulu kepada anggota-anggotanya. Nah, jadi tindakan pemimpin itu secara otomatis menjadi cerminan bagi timnya. Ketika pemimpinnya baik, timnya pun akan mengikuti begitu. Nah, di sini ada teori kepemimpinan, trial transformational servant situational. Nah, di sini ada trial theory itu menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan seperti percaya diri, kecerdasan, keberanian, dan integritas. Sifat-sifat ini membuat seseorang menonjol dalam memimpin. Nah, untuk yang kedua ada transformational leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berubah. Ia memiliki visi yang kuat, membangun hubungan yang baik, dan memberi energi positif kepada pengikutnya. Kemudian ada servant leadership. Dalam teori ini, pemimpin itu adalah pelayan bagi timnya. Nah, ia memprioritaskan kebutuhan orang lain dulu, kemudian mendukung, mendengarkan, dan membantu mereka itu berkembang. Jadi pemimpin itu ada untuk melayani, bukan dilayani. Nah, untuk yang terakhir, situational leadership. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Nah, pemimpin juga harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kebutuhan situasi, tingkat kesiapan timnya. Peran kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama adalah leadership. Mahasiswa sebagai pemimpin berperan menentukan arah, motivasi tim, membangun komunikasi, dan mengambil keputusan yang penting. Pemimpin juga harus memberi teladan dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja dari timnya. Kemudian ada follower. Nah, follower itu bukan hanya untuk mengikuti ya, tetapi harus berkontribusi juga secara aktif. Nah, mereka itu harus memberikan ide atau dukungan. Nah, juga harus memastikan pekerjaan itu berjalan dengan sesuai rencana. Nah, anggota tim atau follower itu yang baik dapat itu meningkatkan kualitas kepemimpinan seorang leader. Kemudian ada influencer. Seorang influencer mampu memberi pengaruh positif kepada lingkungan, baik melalui tindakan, cara berpikir, maupun keteladanan. Mereka mendorong teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik dan berperan dalam menciptakan budaya positif di kampus. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.